kita bakal ngebahas tentang permasalahan pernikahan muda. Guys, di zaman sekarang banyak banget ya influencer-influencer yang ngobrolin tentang permasalahan pernikahan muda. Terus banyak juga nih yang kalau misalkan lagi capek, aduh capek pengen nikah, atau sama tugas-tugas yang menumpuk, aduh banyak banget sih tugasnya, pengen nikah aja. Banyak banget kan ya yang ngobrolin tentang itu. Dan webinar tentang pernikahan juga banyak banget ya sekarang. Gimana? Kalian tertarik nggak ya buat nikah muda? Tertarik. Kalian kan masih sekolah. Saran gue, jangan dulu deh ya kepikiran buat nikah di usia dini. Sebentar. Nikah dini itu apa sih? Oke, gue jelasin ya. Dari namanya aja, dini yang berarti di bawah umur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatakan bahwa batas usia minimal pernikahan itu ada di usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di bawah itu berarti namanya dini, guys. Nah, masalahnya, angka pernikahan usia dini itu tinggi banget nih sob. Simak penjelasan berikut ini ya. Berikut laporan dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 tentang perkawinan anak. Disebutkan bahwa pada tahun 2018, 11,21% perempuan berusia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Pada 20 provinsi, prevalensi perkawinan anak masih di atas rata-rata nasional loh. Provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi ada di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Ada lebih dari 1 juta anak perempuan yang menikah pada usia anak. Pernikahan usia dini ini berhubungan dengan berbagai faktor yang bersifat struktural ataupun yang berasal dari komunitas, keluarga, maupun kapasitas individual. Temuan dari Susenas dan studi literatur memperlihatkan bahwa anak yang lebih rentan terhadap pernikahan usia dini adalah anak perempuan, anak yang tinggal di pedesaan, keluarga miskin, dan yang berpendidikan rendah. Lalu, apa sih dampak dari perkawinan usia dini? Yang pertama, perkawinan anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan mencapai potensi mereka secara optimal. Yang kedua, anak perempuan yang sudah melangsungkan pernikahannya di usia dini berpotensi untuk mengalami beban kerja ganda dari pekerjaan rumah tangga dan juga sektor formal. Yang ketiga, kebanyakan pengantin muda kemudian menjadi ibu muda, yang dengan itu dapat berimplikasi pada kesehatannya akibat kehamilan usia muda. Yang keempat, secara psikologis, anak yang masih di bawah umur rentan terhadap perceraian. Kenapa? Karena ego mereka masih belum stabil. Hal tersebut dapat memicu banyak permasalahan dari perkawinan yang dapat berujung pada perceraian. Nah lo gimana nih sob? Setelah tahu dampak yang bakal kalian hadapi, mending gak usah dulu deh ya. Yuklah pertimbangkan lagi. Sayang banget tahu, karena di usia kamu sekarang, kamu bisa menggali lebih banyak lagi potensi yang kamu miliki. Nah, setelah ini, gue bakal ngajak kamu buat fokus meningkatkan potensi yang kamu miliki. Bagaimana caranya? Yang pertama, kamu bisa nih mengenali dulu bagaimana karakter, minat, dan bakat kamu. Nah, itu bisa melalui beberapa tes. Pertama, itu ada tes TIFIN. Nah, tes ini adalah tes yang memberitahu kamu tentang potensi genetik yang kamu miliki. Nah, dari tes ini berbayar sih sob, tapi valid banget. Karena ini bakal bermanfaat banget untuk kamu menemukan karir, menggali minat, bakat, bahkan caramu untuk mengasah potensi. Yang keren banget kan sob? Yang kedua, itu ada yang namanya tes MBTI. Nah, untuk MBTI ini bisa kamu lihat dari sini nih, www.16personalities.com. Nah, tes ini gratis guys. Jadi kalian bisa mengetahui potensi, karakter, minat, dan bakat kalian
kalian dari tes ini. Bedanya apa sama yang tadi? Kalau yang sebelumnya itu kalian bakal mengetahui tentang genetik kalian. Jadi di dalam otak kalian itu tuh nanti kalian fokusnya ke otak kanan atas, kanan bawah, kiri atas atau kiri bawah atau tengah. Nah gitu. Tapi kalau misalkan ini kayak karakter yang muncul dari kamu. Nah, itu ya guys yang gue saranin buat kalian coba. Itu bermanfaat banget sih buat mengetahui karakter, minat dan bakat kalian. Nah setelah itu kalian bisa memperbanyak info lagi nih mengenai passion apa yang mau kalian kembangkan. Gitu guys. Oke, tadi teman-teman udah belajar gimana sih caranya mengetahui minat dan bakat yang teman-teman miliki. Sekarang kita lanjut ke gimana sih caranya mengoptimalkan bakat yang teman-teman punya. Terutama dalam 3 bidang yang akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama ada akademik, yang kedua ada organisasi, dan yang ketiga ada bisnis. Yuk kita simak tips selanjutnya. Yang pertama kita bahas yaitu bidang akademik. Untuk teman-teman yang ngerasa punya kreativitas, daya saing, daya berpikir kritis yang tinggi, teman-teman bisa banget nih coba dalami bidang akademik ini. Nah, gimana caranya? Yuk simak tips selanjutnya. Kenapa sih harus mengikuti lomba? Karena dengan mengikuti lomba, teman-teman dituntut untuk mempelajari lebih jauh lagi, lebih dalam lagi bidang yang akan teman-teman lombakan. Nah, harapannya setelah teman-teman mengikuti lomba, teman-teman bisa lebih paham nih kelebihan dan kekurangan teman-teman dalam bidang tersebut. Nah, di zaman sekarang nih teman-teman, info-info lomba itu udah beredar di berbagai platform, misalnya Instagram, Facebook, atau bahkan YouTube. Nah, teman-teman jangan sampai malas ya untuk nyari info-info lomba, karena kalau malas teman-teman nanti bisa ketinggalan. Terus setelah teman-teman cari info-info lomba yang ada di berbagai platform dan teman-teman udah memutuskan untuk mengikuti lomba apa, teman-teman bisa mulai cari mentor. Nah, gimana sih cara cari mentor? Pertama, teman-teman bisa apply ke beasiswa yang memberikan pelatihan. Biasanya beasiswa tersebut akan memberikan mentor kepada teman-teman sesuai dengan bidang yang teman-teman senangi. Misalnya, teman-teman suka di bidang bisnis. Nah, nanti beasiswa tersebut biasanya akan memfasilitasi teman-teman dengan mentor yang ahli pada bidang bisnis. Tapi fokus bidang-bidangnya biasanya ditentukan oleh lembaga yang menyediakan beasiswa tersebut. Nah, selain cari mentor lewat beasiswa, teman-teman bisa cari mentor lewat teman kalian nih yang udah lebih berpengalaman atau udah pernah ikut lomba yang sama seperti kalian sebelumnya. Setelah teman-teman cari info lomba, terus udah ketemu mentor, dan sekarang adalah waktunya teman-teman untuk perbanyak latihan. Yang paling penting teman-teman harus tekun dan pantang menyerah. Kalau gagal, coba lagi. Gagal lagi, ya coba lagi. Pokoknya teman-teman jangan menyerah dan jangan putus asa ya. Yang kedua, bidang organisasi. Jika kamu adalah tipe orang yang suka dalam berorganisasi atau memimpin suatu organisasi dan acara, maka ini adalah beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mengasah jiwa kepemimpinan kamu. Yang pertama, kenali minat kamu dalam memilih organisasi. Kamu tipe orang yang suka pada organisasi terikat atau tidak terikat. Nah, maksudnya terikat di sini itu apa? Jadi, organisasi terikat ini contohnya adalah OSIS, Karang Taruna, PMR, Pramuka, dan lain-lain. Intinya, organisasi tersebut punya jangka waktu kepengurusan yang jelas. Sedangkan organisasi tidak terikat ini seperti volunteer dan aktivis sosial lain yang hanya bergerak ketika ada suatu event dan lain-lain. Gimana caranya kita bisa join organisasi atau kegiatan volunteer? Biasanya nih, di sekolah teman-teman itu ada yang namanya OSIS, ROHIS, atau organisasi lainnya. Nah, teman-teman bisa daftar ke organisasi-organisasi tersebut. Kemudian, untuk info-info tentang kegiatan volunteer, itu biasanya di-share melalui sosial media. Nah, kalian bisa cari info di akun-akun seperti ini. Oke, yang terakhir ada bidang bisnis. Bidang ini cocok banget buat kamu yang menyukai banyak tantangan, karena dalam memulai bisnis itu memiliki resiko yang sangat besar. So, untuk mengetahui hal itu, kamu perlu mencobanya. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu kamu lakukan untuk mencoba memulai berbisnis. Yang pertama, buat tujuan di awal, kenapa kamu mau terjun di dunia bisnis. Intinya sih, kuatkan tekad dan temukan why-nya. Dan jika perlu, kamu bisa menulisnya di selembar kertas dan jangan sampai hilang. Yang kedua,
Cari role modelnya. Pada tahap ini, kamu bisa mencarinya dengan cara membaca banyak buku biografi orang-orang yang sukses di dunia bisnis pada usia yang muda, ataupun bisa melalui channel YouTube yang terkadang membahas tentang biografi pebisnis muda yang sukses dan catat poin penting yang mereka lakukan sampai bisa menjadi pebisnis muda yang hebat. 3. Cari lingkungan yang mendukung minat kita, seperti ikut komunitas bisnis atau pelatihan bisnis, karena hal tersebut bisa memperdalam pengetahuan tentang bisnis yang kamu butuhkan. Yang keempat, cari ide bisnis yang mau kamu coba rintis dan tekuni. Jangan lupa dibuat sedetail-detailnya ya, mulai dari apa yang akan kamu jadikan bisnis, sampai dengan siapa saja kamu akan bekerja sama memajukan bisnis kamu. Dan yang terpenting adalah catat modal yang kamu butuhkan di awal. Yang kelima, cari sumber pemasukan modal awal kamu. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara mengajak teman-teman kamu untuk patungan, meminjam uang, atau menabung sendiri. Setelah terkumpul modal awal, yuk langsung realisasikan ide bisnis yang udah kamu rancang. Nah guys, banyak banget kan yang bisa kalian lakukan di usia remaja untuk mengenali diri kamu dan menggali sebanyak mungkin pengalaman di bidang yang kamu sukai. Jadi gimana nih, daripada mikir buat nikah di usia kamu yang masih remaja, mending gali potensi kamu lebih dalam dulu deh. Biar nanti kalau udah waktunya kamu menikah, kamu udah jadi seseorang yang matang, keren, dan punya banyak pengalaman. Terima kasih sudah menonton video edukasi pernikahan dini ini. Semoga infonya bermanfaat ya guys. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.